Lu pernah nggak sih lihat temen lu yang cindo? Baru lulus kuliah, udah buka toko aja. Kita masih nyari kerja, dia udah nyari reseller. Jadi ada status stereotype. Kalau cindo itu pasti sukses, pasti dagang, pasti punya kehidupan finansial yang lebih baik. Tapi jangan buru-buru nyimpulin, gak semua cindo kaya. Gak semuanya lahir di atas toko, dan gak semua langsung ngerti dagang sejak kecil. Dan ini semua bukan tentang ras, tapi tentang mindset yang tertanam. Ditambah, ada satu statement dari mantan wakil presiden Bapak Yusuf Kalla yang pernah menyatakan bahwa etnis Tionghoa Indonesia yang jumlahnya sekitar 4,5% itu menguasai lebih dari 50% ekonomi Indonesia. Disclaimer dulu, bukan untuk mengkotak-kotakan, tapi istilah cindo ini sering dipakai sebagai singkatan dari Chinese Indonesia yang merujuk pada masyarakat yang beretnis Tionghoa. Dan karena gue salah satu perwakilan dari mereka, ya tapi belum sukses sih, kasih gue satu kesempatan buat ngebedah rahasia keuangan mereka. Gimana sih cara mereka bangun kekayaan? Filosofi apa yang biasanya mereka pakai? Yang mungkin bisa kita pelajari juga. Setelah gue riset, ada cara main yang beda, yang dibentuk bukan dari nasib, tapi dari sejarah yang gak enak. Dan dari situ, lahir satu mindset, kalau lo gak dikasih pintu, ya bikin pintu sendiri. Dan video ini murni buat ngebedah mindset dan mental finansial yang udah terbentuk. Mohon maaf kalau misalnya ada kekeliruan. Jadi buat temen-temen, feel free buat ngasih inputan di kolom komen. Kita diskusi bareng. Kita flashback dikit ke masa penjajahan Belanda. Di masa itu, masyarakat di Indonesia dibagi jadi 3 kasta. Yang pertama itu Eropa atau kelas elit. Yang kedua Timur Asing atau keturunan Chinese, Arab, dan India. Yang ketiga itu pribumi. Nah, orang Chinese termasuk ke golongan yang Timur Asing. Yang uniknya, mereka nggak boleh kerja di pemerintahan, nggak bisa jadi tenaga pengajar, nggak bisa jadi tentara, intinya nggak bisa hidup dari gaji negara. Coba kalian bayangin, pengen kerja mapan, tapi semua pintunya ditutup. Ya udah, mereka bikin pintu sendiri, dagang, jualan, pokoknya usaha mulai dari kecil-kecilan. Dan dari sini muncul generasi dagang, dari toko kelontong sampai usaha tekstil, dari jualan sembako sampai jadi distributor pabrik. Jadi mereka nggak dagang karena passion, mereka dagang karena kalau nggak dagang ya kelaparan. Sekarang kita udah lihat asal usulnya, nggak cuma nasib, tapi dari tekanan yang bikin mereka muter otak. Dan dari sini kita bisa lanjut ke segmen yang kedua, gimana tekanan itu ngebentuk mindset yang beda dari orang kebanyakan. Karena jalan satu-satunya buat hidup ya dagang. Ya udah dari kecil mindsetnya ditanam. Kalau mau makan ya jualan. Kalau mau kaya ya puterin barang. Jangan bergantung sama bos. Makanya banyak anak-anak Tionghoa yang sedari kecil udah bantu jaga toko, udah bantu dagangan orang tua mereka. Mindset ini bukan cuma buat survive, tapi buat berkembang juga. Gimana pola pikir ini diterusin dari keluarga, bukan cuma dari sekolah formal. Jadi dari kecil udah dilatih, ngitung margin, atur piutang, sampai ngerti cash flow. Dan ini bukan paksaan, karena zaman dulu sejarahnya penuh diskriminasi dan penolakan. Mereka belajar satu hal penting, jangan terlalu berharap sama tempat lain. Bangun kekuatan sendiri, cari peluang sendiri. Dan hasilnya, mereka selalu berpikiran buat ciptain lapangan kerja. Dan lagi, ngebangun pundi-pundi kekayaan atau goals finansial itu nggak cukup dengan fokus di cara cari uangnya doang, tapi cara kita ngelolanya juga. Bayangin, kalau kalian di tahap yang punya income 100 juta per bulan, tapi pengeluarannya 100 juta juga, ya mau sampai kapanpun nggak akan pernah jadi kaya. Dan segmen yang terakhir ini, menurut gue paling penting, diajarin sederhana sejak kecil. Karena mereka punya prinsip, uang itu bukan buat dipamerin, tapi buat diputerin. Dan satu-satunya hal yang penting yang mereka tanemin itu adalah cash flow yang selalu plus, bertambah. Jadi bukannya mereka benar-benar pelit atau nggak mau hidup mewah, tapi mereka lebih ke tahan nafsu biar bisa hidup bebas, bukan hidup dikejar-kejar sama cicilan. Dan ini ada filosofinya, salah satunya adalah life below your means.
Dan kenapa ini penting banget? Karena orang yang hidup jauh di bawah kemampuannya bakal punya lebih banyak ruang buat berekspresi sama aset-aset mereka, kayak tabungan, investasi, dan yang lebih penting, mereka bisa susun strategi buat masa depan yang lebih aman. Mereka itu ngerti kalau beli barang mewah itu nggak bikin mereka bahagia dalam jangka panjang. Yang mereka kejar itu keamanan finansial. Dan yang kedua, delay gratification atau menunda kepuasan. Jadi ini tentang kemampuan buat nahan godaan sesaat demi pencapaian yang lebih besar di masa depan. Jadi ini bukan cuma nahan-nahan sementara, tapi lebih ke nerima kenyataan bahwa buat mencapai tujuan yang besar perlu pengorbanan di awal dulu. Jadi kesimpulannya, ini semua bukan cuma soal raks. Ini soal pola pikir, soal kebiasaan, filosofi hidup yang diturunin karena kondisi, bukan cuma privilege. Kita bisa aja bukan keturunan Cindo, tapi kita bisa warisin pola pikir mereka. Gak nyerah meskipun pintu udah ditutup, karena pada akhirnya bukan cuma harta atau toko yang diwarisin, tapi mentalitas yang diwarisin. Dan kabar baiknya, mentalitas itu bisa banget kita tiru. Oke, sekian video dari gua. Like kalau kalian suka sama video ini, dislike aja kalau nggak suka. Gua Marcius Japari, sampai ketemu di video selanjutnya.